Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan sore ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari syarah Kitabut Tauhid, buku Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian diberikan syarah atau penjelasan dari banyak para ulama. Seperti yang saya sebutkan kemarin, di antaranya ada kitab Taysirul Aziz Al-Hamid. Kemudian ada lagi kitab Fathul Majid, dan banyak dari kitab-kitab para ulama al-mutaqaddimin, bahkan sampai ulama-ulama mutaakhirin. Seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Razak Al-Badr, dan yang lain-lainnya hafizahumullah ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Hari ini kita akan menginjak pembahasan yang kedua dari majelis kita, yakni tentang fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Keutamaan at-tauhid dan apa-apa yang menjadi penggugur dari dosa-dosa. Perkataan penulis di dalam kitabnya Kitabut Tauhid di bab tentang fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadunub. Di sini kalimat fadlut tauhid, fadlun itu adalah keutamaan. Bentuk jamaknya adalah fadail, keutamaan-keutamaan. Lalu timbul pertanyaan, apakah keutamaan itu hanya satu atau banyak? Maka para ulama menyebutkan kalimat mufrad jika diidafatkan itu mengandung makna jamak. Fadlu at-tauhid artinya adalah fadailut tauhid. Keutamaan tauhid maknanya adalah keutamaan tauhid. Berarti keutamaan tauhid itu sangat banyak. Dan di sini kalimat wa ma yukaffiru minadh-dhunub. Keutamaan tauhid wa ma yukaffiru minadh-dhunub. Di sini ada kalimat ma. Di dalam bahasa Arab, ma itu mengandung dua pengertian. Yang pertama, ma bimakna al-mausulah, isim mausul. Artinya fadlut tauhid wa ma yukaffiru dhunub mengandung pengertian keutamaan tauhid dan sesuatu yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Artinya apa? Artinya adalah alladzi yukaffiru binadunub. Keutamaan tauhid yang menggugurkan dosa-dosa. Itu makna yang pertama. Makna ma berarti mausul. Kata sambung, ya. Fadlut tauhid wa ma yukaffiru dunub artinya adalah keutamaan tauhid yang menggugurkan dosa-dosa. Makna yang kedua adalah ma masdariyah. Masdar itu artinya kata dasar. Artinya kalau kita artikan dalam bahasa Arab, fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dunub, jika diartikan ma di sini adalah makna masdariyah, maknanya adalah takfirut fadlut tauhid wa takfiruhu minad dunub. Keutamaan tauhid, dan tauhid itu adalah penggugur dari dosa-dosa.
Jadi beda sedikit. Yang arti yang pertama, keutamaan tauhid yang menggugurkan dosa. Arti yang kedua, keutamaan tauhid dan penggugur dari dosa-dosa. Maka kata para ulama, makna yang lebih azhar, yang lebih nampak, yang lebih utama adalah makna yang kedua. Yakni fadlu tauhid wa ma yukaffirun minad dunub, diartikan maknanya di situ adalah makna masdariyah, yang diartikan keutamaan tauhid dan penggugur dari dosa-dosa. Karena kalau makna yang pertama diartikan yang menggugurkan dosa-dosa, berarti di sana ada dosa-dosa yang tidak bisa digugurkan dengan tauhid. Maka makna yang tepat adalah keutamaan tauhid, dan tauhid itu adalah penggugur dari dosa-dosa. Ikhwatil Islam a'azakumullah. Dari sini kita mengetahui betapa besarnya keutamaan tauhid. Bahwa tauhid itu adalah penggugur dari dosa-dosa. Tauhid itu adalah penggugur dari dosa-dosa. Padahal sesuatu yang sangat diharapkan dan sangat dinantikan oleh setiap orang adalah digugurkannya dari dosa-dosa. Itu kata kuncinya. Manusia adalah mahalul khata' wan nisyan. Tempat khata', tempat salah dan lupa. Manusia adalah diciptakan dengan tabiat dia berdosa. Ya, manusia diciptakan tabiatnya dia berdosa. Sebagaimana ini adalah tabiat jabaliyah yang dibawa oleh Adam alaihissalam. Bukan berarti dosa keturunan, tidak. Ya, karena dosa itu tidak saling mewarisi. Ya, akan tetapi sudah ada contohnya dari bapak kita Adam alaihissalam. Itu menunjukkan manusia itu memang tempatnya berdosa. Oleh karena itu, sesuatu yang sangat diharapkan oleh Ibnu Adam adalah dengan digugurkannya dosa-dosa. Itu kata kuncinya. Ya. Maka dari sini kita harus cerdik. Kira-kira apa kunci dan resepnya agar dosa-dosa kita bisa digugur? Ternyata berdasarkan kajian yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa kata kunci dari penggugur dosa itu adalah at-tauhid. Kata kuncinya, penggugur dosa itu adalah tauhid. Artinya apa? Kalau orang yang tidak ada tauhid, tidak memiliki tauhid, maka sudah dipastikan orang itu tidak akan diampuni dosa-dosanya. Artinya apa? Di dalam orang tersebut ada kesyirikan. Yang tentunya kesyirikan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwatil Islam a'azakumullah, selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau membawakan beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan bagaimana tentang keutamaan tauhid dan bahwa tauhid itu adalah penggugur dari dosa-dosa. Rahimahullah, Syekh Muhammad rahimahullah, beliau membawakan satu ayat di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang amanu, yang beriman. Ingat kata kuncinya, orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampurkan keimanan mereka bidzulmin, dengan kezaliman. Bagaimana konsekuensinya? Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka adalah al-amnu, keamanan, jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk menuju siratal mustaqim. Ikhwatil iman a'azakumullah, kata yang pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kalimat al-iman secara mutlak ini mencakup adalah ma yakumu bil qalbi min aqaid, apa yang ada di dalam hati kita berupa keyakinan, itu adalah al-iman.
Wa kadzalika ma yatanawwalu fi'lal a'malis shalihat. Sesuatu yang berkaitan dengan amal soleh. Iman yang ada di dalam hati dan amal soleh, keduanya saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya. Maka dari sini al-iman itu adalah qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Iman itu ada 3 unsur. Pertama qaul, ucapan. Yang kedua i'tiqad. Dan yang ketiga amal. Ucapan di sini adalah qaulun bil lisan. Ucapan dengan lisan. Wa'tiqadun bil jinan. Dan keyakinan yang ada di dalam hati. Wa amalun bil arkan. Dan amalan dengan anggota tubuh. Ada keyakinan yang diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati dan dipraktikkan, diamalkan dengan amal perbuatan. Maka kata para ulama, la imana illa bil amal, walal amala illa bil iman. Tidak ada iman kecuali dengan amal, dan tidak ada amal kecuali dengan iman. Artinya apa? Percuma dikatakan beriman tapi tidak beramal. Tidak mau mengamalkan konsekuensi dari ucapan amantu billah. Demikian pula begitu pula la amala illa bil iman. Tidak ada amal kecuali dengan iman. Artinya apa? Amal itu mesti didasari dengan iman. Ya. Kemudian kata para ulama, wa manzilatul iman minal amal. Kedudukan iman dengan amal itu bimanzilatir ruh minal jasad. Sama seperti kedudukan ruh dengan jasad. Iman dan amal sesuatu yang saling berkaitan. Kemudian al-iman di sini berarti beriman dengan sesuatu yang Allah perintahkan kita untuk beriman. Berupa iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada yaumul akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Pelajari oleh kita rukun-rukun iman dengan benar dan seksama. Agar iman kita iman di atas dasar ilmu. Ya. Kemudian qauluhu, perkataan beliau ketika menukilkan ayat ini, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Tidak mencampurkan iman mereka dengan zulmin. Kalimat di sini, kalimat zulmin maknanya umum. Ya, kezaliman. Dengan kezaliman apa saja. Maka dari sinilah para sahabat mereka memahaminya, ayat ini mengandung pengertian zalim secara umum. Ya. Artinya apa? Termasuk perbuatan zalim yang dilakukan oleh hamba itu sendiri terhadap dirinya atau mungkin terhadap orang lain. Sehingga ya, mereka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, ayyuna lam yadlim nafsahu?" Siapakah di antara kami yang tidak melakukan kezaliman terhadap dirinya? Faqala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa dzaka, bukanlah seperti itu yang kalian pahami. Innama amma qara'tum qaula al-'abd salih. Tidaklah kamu baca, tidakkah kamu dengar perkataan seorang hamba yang saleh. Siapa? Luqman ibn Hakim. Luqmanul Hakim. Ketika Luqman ibn Hakim ini berkata kepada anaknya sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah kalian mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun adim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka dari sini para ulama menjelaskan, ya,
alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka bagi mereka adalah jaminan keamanan, ya, dan mereka akan mendapatkan hidayah, ya. Oleh karena itu, bagi mereka itu tersebut, maka lahumul amnu wal ihtida fid dunya wal akhirah, ya, keamanan dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Maka satu kunci, ya, apabila kita ingin mendapatkan jaminan keamanan dari Allah, kita harus memperbaiki keimanan. Kemudian, maka dari sini ada dikategorikan manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang haqqaqa imanahu wa kamalahu. Orang-orang yang betul-betul mewujudkan keimanannya dan menyempurnakan keimanannya. Berdasarkan ayat ini ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang mewujudkan keimanannya dan menyempurnakan keimanannya. Maka bagi mereka inilah yang Allah janjikan kepadanya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka adalah keamanan dan mereka mendapatkan hidayah di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mencampur adukan keimanan mereka bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Wa kaba'irud dzunub, dan dosa-dosa besar. Wa atham, dan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang lain. Duna haddis syirki wal kufri, yang di bawah batasan atau tidak termasuk di dalam kesyirikan dan kekufuran. Ada orang yang mencampurkan keimanan mereka dengan apa? Dengan dosa, dengan kesalahan. Maka bagi mereka ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka pula adalah keamanan dan mereka hidayah bihasabi haddihi minal iman, berdasarkan bagian dia dari keimanan. Orang-orang yang beriman namun dia mencampurkan keimanannya dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa, maka tidak dipungkiri ada di antara orang beriman yang berdosa. Seperti tadi kita katakan tabiat manusia. Maka orang yang seperti ini mereka masih mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah sebatas keimanan yang dia dapatkan. Ya, sebatas keimanan yang dia dapatkan. Namun kondisinya berbeda dengan golongan yang pertama. Oleh karena itu ada disebutkan di dalam hadis, orang-orang 70.000 dari umatnya Nabi SAW yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Berarti mereka orang-orang yang mewujudkan keimanannya dan menyempurnakan keimanannya. Itulah iman-iman yang betul-betul. Sehingga bagi mereka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada kecemasan dan tidak bersedih hati. Mereka mendapatkan keamanan yang sempurna, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Berarti apa? Kalau orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, tidak ada sesuatu yang ditakutkan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Namun mereka yang keimanannya dicampuri atau terdapat padanya kemaksiatan, dosa-dosa dan sebagainya, mereka masih tetap mendapatkan jaminan keamanan. Berupa apa? Pasti mereka masuk surga meskipun kondisinya tidak seperti yang pertama. Itu sudah menjadi jaminan keamanan. Ya, itu sudah menjadi jaminan keamanan. Tetapi apa? Keamanannya sebatas bagian dari iman yang dia miliki. Kemudian kelompok yang ketiga, man khalata imanahu bidulmin ay bisyirkin, yang mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Mengaku beriman, tetapi keimanan dicampurkan dengan kesyirikan. Maka bagi mereka la hadza minal amni wal ihtida. Maka mereka tidak akan mendapatkan bagian
dari keamanan dan hidayah di dunia dan akhirat. Ya. Orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan jaminan keamanan. Kenapa? Karena mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Kalau sudah mencampurkan keimanan dan kesyirikan, kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, maka orang yang seperti tidak akan diterima oleh taubatnya oleh Allah, tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaghfiru bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa. La yaghfiru an yushraka bihi, tidak akan mengampuni untuk dipersekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain itu bagi yang dikehendaki. Artinya apa? Kalau dosanya itu adalah dosa syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan orang itu tidak mendapatkan bagian keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dari azab dan iqabnya di hari kiamat nanti. Ikhwani fiddin a'azakumullah, di dalam hadis yang rafa, yang marfu, ya, kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dawawinul dzummi yaumal qiyamah thalatha, bahwa catatan kezaliman, ya, catatan kezaliman pada hari kiamat itu ada 3 catatan, ada 3 model. Yang pertama adalah diwanun la yaghfiruhullah, catatan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Wa diwanun la yatrukuhullah, dan catatan yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti dituntut. Dan yang ketiga, diwanun la ya'ba'ullahu bih, ada catatan yang Allah tidak peduli dengan catatan tersebut, artinya dimaafkan. Maka catatan yang pertama adalah catatan yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Yang ini la yakfirhullah, Allah tidak akan mengampuninya. Kalau seorang hamba di dalam catatannya ada catatan kesyirikan. Yang kedua adalah catatan yang di dalamnya la yatrukuhullah, Allah tidak akan tinggalkan. Maka catatan ini adalah catatan yang berupa hukukul ibad, hak-haknya hamba. Kezaliman atau sesuatu yang berkaitan dengan hak hamba yang tidak ditunaikan atau yang dizalimi hamba tersebut. Imma dia pembunuhan, imma dia pencurian, imma dia kezaliman dalam berbentuk apapun, akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Maka orang yang membunuh, jika tidak dikisos, akan dikisos nanti di sana. Orang yang mencuri, jika tidak kembalikan, dituntut untuk dikembalikan. Karena itu adalah bentuk kezaliman hak-hak seorang hamba. Ya. Kemudian demikian pula, ya, orang-orang yang melakukan kezaliman dalam bentuk apapun akan diminta pertanggungjawaban dan ditunaikan ketika itu. Utang piutang yang tidak ditunaikan akan dituntut. Ya. Maka perhatikan, ya, jangan sampai catatan yang seperti ini ada pada kita. Ya, diwanun la yatrukuhullah, apalagi diwanun la yaghfirullah, ini lebih bahaya lagi. Dan yang ketiga, diwanun la ya'ba'ullahu bih, catatan yang Allah tidak akan pedulikan, yaitu apa? Dosa-dosa seorang hamba yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala selain dosa syirik, selain dosa kufur. Maka yang seperti ini Allah maafkan. Ya, yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala maafkan. Kemudian ahlut tauhid, orang-orang yang bertauhid, hum ahlul amni wal ihtida fid dunya wal akhirah. Fala amna wal ihtida illa bit tauhid. Maka tidak ada keamanan dan hidayah kecuali dengan tauhid. Maka penting sekali bagi kita untuk betul-betul memahami tentang tauhid ini. Ya, mungkin sebagian orang
begitu menyepelekan dengan tauhid seolah-olah hal-hal yang biasa saja. Tauhid cukup mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah bas, selesai. Tanpa mengetahui makna yang terkandung dan amal yang menjadi konsekuensi darinya. Ya. Kemudian hal seperti ini sama seperti yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman yang lainnya dalam surat An-Nur ayat ke-55. Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannakum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji terhadap orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Janji Allah bagi yang beriman dan beramal soleh. Apa janjinya? Allah akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum kalian dari kalangan kaum mukminin. Berarti kalian ini mereka para sahabat ketika ayat ini turun. Allah janji akan menjadikan kalian wahai para sahabat dan orang-orang yang beriman seperti orang-orang terdahulu yang beriman. Mereka dijadikan oleh Allah sebagai khalifatullah fil ard. Ya, pemimpin Allah di muka bumi. Wala yumakkina lahum dinahum, dan Allah akan kuatkan agama mereka yang Allah telah ridhoi. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan mengganti setelah ada ketakutan bagi mereka dengan keamanan. Kapan? Ketika beriman dan beramal soleh. Kemudian ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Syaratnya adalah mereka beribadah kepadaku, mentauhidkan aku, la yusyrikuna bi syai'a. Mereka tidak mensekutukan aku dengan sesuatu pun. Berarti apa? Kata kuncinya jaminan keamanan. Allah akan menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Syaratnya dua. Pertama, ya'budunani, mentauhidkan aku. Yang kedua, la yusyrikuna bi syai'a. Tidak mensekutukan aku dengan sesuatu pun. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebagaimana kita dengar di dalam hadis ketika kita masuk di awal bulan bahwa keimanan dengan keamanan itu menjadi satu paket. Begitu pula ya, antara keislaman dengan keselamatan itu menjadi satu paket. Sehingga apa? Kalau Anda ingin aman, Anda ingin selamat, maka Anda harus iman dan Anda harus Islam. Maka kita katakan Islam adalah penyelamat manusia. Orang memeluk agama Islam berarti dia telah menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu di dalam doa, ya, ketika kita melihat hilal, bagaimana? Allahumma ahillahu alaina bil imani wal amni, bil amni wal iman. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, ya, ahillahu alaina, telah kami melihat, semoga dengan melihat hilal ini Allah memberikan keamanan dan iman. Wassalamata wal Islam, dan keselamatan serta Islam. Berarti apa? Keimanan selalu dikaitkan dengan keamanan. Kemudian keselamatan selalu dikaitkan dengan Islam. Begitu pula di dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwa seorang muslim itu adalah orang yang selamat orang muslim yang lain dari lisannya dan tangannya. Artinya apa? Tidak berbuat zalim, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Kemudian wal mu'minu, dan orang yang beriman itu man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Orang yang beriman itu orang yang manusia itu merasa aman darah dan hartanya. Orang yang beriman itu adalah orang yang merasa aman darah dan hartanya. Kenapa? Karena di dalam hadis disebutkan
Orang-orang yang bersyahadat la ilaha illallah, maka bagaimana? Kata Rasulullah, asamu binni dima'ahum wa amwalahum wa irdihim. Terjamin dariku harta mereka, wa amwalahum wa irdihim, dan juga kehormatan mereka. Berarti apa? Dengan sebab iman Allah jamin, Rasul jamin keselamatan darahnya, keselamatan hartanya dan harta dirinya. Maka dengan demikian begitu mulia, ya. Begitu mulia yang namanya keimanan, ya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kemudian berikutnya Syekh rahimahullah membawakan hadis atau dalil yang lain yang menunjukkan betapa besarnya keutamaan tauhid dan keagungan pahala dari tauhid itu tersebut. Beliau membawakan sebuah hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ana Isa abduhu wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allah ala ma kana minal amal. Penting sekali untuk kita pahami. Di dalam hadis Ubadah bin Samit, kalau bisa kita hafalkan, Rasulullah SAW menjelaskan 5 pokok akidah. Akidah yang pertama adalah man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk ibadah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah. Allah sendiri dan tidak ada sekutunya. Di sini keimanan tentang tauhid, bahwa tauhid itu ada 2 komponen. Komponen yang pertama adalah isbat, penetapan, dan komponen yang kedua adalah an-nafyu, penolakan. Apa yang ditetapkan? Apa yang ditolak di sini? La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak illallah. Kemudian ditetapkan Allah, bahwa Allah adalah sesembahan yang berhak. Kemudian di kalimat setelahnya adalah taukid, penegasan kembali. Wahdahu, penegasan tentang penetapan bahwa Allah itu adalah sendirinya yang wajib disembah. Kemudian dikuatkan lagi dengan penolakan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maka di sini, ikhwani fiddin azakumullah, persaksian tentang Allah, persaksian berupa ilmu tentang al-mashhud bih, sesuatu yang dipersaksikan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasidqi minasyahid, dan kejujuran seorang yang bersaksi. Ada 2 hal. Ilmu tentang Allah dan seorang yang bersaksi betul-betul harus jujur dengan persaksiannya. Kemudian yang ketiga, wa amalun bima taqtadihi, dan amal dengan apa yang menjadi konsekuensi dari persaksian tersebut. Ini kalimat man syahida, barang siapa yang bersaksi annahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, adalah ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah, ya, persaksian dengan Allah bahwa Allah itu la ilaha illallah. Kemudian wahdahu la syarikalah. Kejujuran persaksian ini adalah dengan kejujuran hati. Kemudian diikuti dengan amalan. Oleh karena itu yang harus kita perhatikan, ya, Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat lain menegaskan tentang hal ini, ala man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, bahwa persaksian itu harus dengan ilmu. Kenapa? Kata Allah, ala, ya, tidaklah man syahida bil haqq, yang menyaksikan al-haq. Al-haq itu apa? La ilaha illallah. Ya, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Berarti apa? Persaksian itu harus di atas dasar ilmu. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam hadis, di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah
bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Berarti apa? Kalimat la ilaha illallah Allah perintahkan untuk kita mengetahuinya. Bukan semata-mata kita ucapkan, tapi kita harus mengilmui tentang kalimat tersebut. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Ingat, barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui. Ya kan? Siapa yang mati dan dia mengetahui, berarti apa? Mengetahui la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang mati dia tahu tentang la ilaha illallah dakhala jannah. Perhatikan oleh antum semua bahwa kalimat wa huwa ya'lamu berarti berilmu tentang kalimat tauhid tersebut. Apa jaminannya? Dakhalal jannah. Maka orang itu akan masuk ke dalam surga. Maka di sini la budda min ilmin wa sidqin wa amal. Mesti tentang kalimat tauhid la ilaha illallah harus di atas dasar ilmu wa sidqin wa amal. Ilmu tentang la ilaha illallah, kemudian kejujuran di dalam hati tentang apa yang dia ucapkan, dan amal yang menjadi konsekuensi dari tauhid tersebut. Apa konsekuensinya? Bara'atu minasyirki. Kita berlepas diri dari kesyirikan. Kita meninggalkan kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan. Itu adalah bentuk amal. Ya. Maka kalau kalimat tersebut, ya, orang-orang yang orang-orang yang tidak memiliki ilmu, ya, orang yang tidak memiliki ilmu bagaimana? Ya, akan keluar dari jalannya orang-orang Nasrani, di mana mereka itu adamul ilmi. Kalau kita berilmu tentang la ilaha illallah, berarti kita menyelisihi jalannya orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena orang Nasrani mereka beramal tanpa ilmu. Begitu pula ketika kita mengucapkan syahadat, bersaksi la ilaha illallah harus dasar ilmu. Kenapa? Kalau kita berdasarkan ilmu berarti kita keluar menyelisih jalannya orang-orang Nasara. Di mana orang-orang Nasara mereka beramal tanpa dasar ilmu. Kemudian yang kedua, harus didasari atas dasar amal. Karena kalau kita mengamalkan konsekuensi dari ilmu, keluar dari jalannya orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi mereka punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Itu sifat-sifat orang Yahudi. Mereka berilmu tidak mengamalkan. Kemudian yang ketiga, kalimat tauhid itu harus didasari atas kejujuran di dalam hati. Kenapa? Karena kalau semata-mata mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah tapi tidak diiringi dengan kejujuran di dalam hati, maka ini adalah meniru sifatnya orang-orang munafikin. Orang munafikin itu mereka mengatakan, nasyhadu innaka la rasulullah. Mereka bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ucapannya berbeda dengan apa yang terkandung dalam hatinya. Mereka dusta dengan ucapannya. Maka itu adalah sifatnya orang-orang munafikin. Maka mesti kalimat tauhid itu harus didasari atas ilmu, harus didasari atas dasar keyakinan, dan harus diamalkan. Ini yang menjadi konsekuensi dari tauhid. Jadi tidak semudah itu, ya. Makanya apa? Makanya ganjaran pahala dari orang-orang yang memahami tauhid, memahami kalimat syahadat la ilaha illallah sangat besar ganjarannya. Dan itu kata kunci dalam kajian kita ini bahwa tauhid adalah penggugur dosa. Kata kuncinya, tauhid adalah penggugur dosa. Dan tidak ada sesuatu yang sangat diharapkan oleh seorang mukmin atau seorang muslim adalah digugurkannya dari dosa-dosa. Itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Ikhwati fiddin a'azakumullah. Kemudian diketahui juga bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Sebagaimana di dalam hadis. Ya, sehingga pernah dikatakan kepada Wahab bin Munabbah, qila lahu, dikatakan kepadanya, alaysat la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid adalah kunci surga?
Kata Wahab bin Munabbah, bala, tentu. Kalimat tauhid itu adalah kunci surga. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Tetapi tidaklah dari sebuah kunci pasti dia memiliki gerigi, memiliki gigi-giginya. Fa in jita bimiftahin walahu asnan, jika engkau membawa kunci yang memiliki gigi-giginya, maka bagaimana? Ya. Maka bagaimana kalau Anda mendatangkan kunci yang memiliki gigi, ya? Maka futihalaka, pasti akan dibukakan surga itu untukmu. Wa illa, kalau tidak memiliki gigi, fala yuftah, tidak akan dibuka. Maka apa gigi-gigi tersebut, kunci-kunci tersebut? Kita memahami tentang makna la ilaha illallah, ya, rukun dan syarat dari la ilaha illallah tersebut. Itu yang harus kita pelajari. Makanya banyak penjelasan para ulama tentang rukun-rukun dan syarat-syarat kalimat tauhid. Ya, yang sudah mungkin sering kita dengar penjelasan tersebut. Ikhwati Islam a'azakumullah. Kemudian yang kedua, hal yang kedua dari hadis Ubadah bin Samit tersebut adalah, tadi kan dikatakan man syahida annahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua, bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan rasulnya. Kalimatnya sederhana, tapi ternyata di sini ada orang-orang yang tergelincir dari pernyataan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Padahal mungkin dia mengucapkannya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, mungkin sering diucapkan, tetapi prakteknya mengalami kekeliruan atau ketergelinciran. Apa di antara bentuk ketergelincirannya? Ya, maka di sini mengumpulkan kalimat abduhu wa rasuluhu ini adalah, ya, sikap tawasud wa i'tidal, sikap pertengahan, ya, yang salamatun minal gulu wal jafa, ya, selamat orang tersebut dari sifat gulu, berlebih-lebihan terhadap Rasul alaihi salatu wassalam, dan juga terlalu menggampangkan, menganggap remeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk tawasud dan i'tidal dalam perkara apa saja, termasuk dalam sikap kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu adalah Abdullahi wa Rasul. Apa konsekuensi dari pernyataan kita anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Maka konsekuensi dari perkataan tersebut, kita menganggap, berkeyakinan bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah. Artinya apa? Tidak boleh bagi Rasul alaihissalatu wassalam diberikan sifat-sifat uluhiyah, diberikan hak-hak ubudiyah, diberikan hak yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Berupa apa? Hak-hak rububiyah, apalagi, ya, dan hak-hak ubudiyah, hak-hak untuk ibadah. Maka tidak boleh beribadah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bersikap gulu dengan menuhankan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, la tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berbuat itra, berlebih-lebihan terhadap aku, sebagaimana orang-orang Nasara mereka berlebih-lebihan terhadap Isa bin Ibnu Maryam. Fa innani, sesungguhnya aku adalah Abdullahi wa Rasuluh. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kalau Rasul itu adalah hamba, maka la yu'bad, tidak boleh diibadahi. Ya. Kemudian yang kedua, terbebas dari sifat jafa, menggampangkan dan menganggap remeh. Bahwa Rasul di samping beliau sebagai seorang hamba, beliau bukan manusia biasa. Manusia yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk ditaati dan diikuti. Itu yang menjadi kekhususan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa itu tidak mutlak ditaatinya. Kalau dia benar mengikuti Quran dan Sunnah, kita taati. Karena taat kepada ulama yang membawa kebenaran, yang tidak menyimpang, pada hakikatnya kita taat kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana apa yang disuruhkan oleh orang tersebut. Tetapi ketika seseorang itu salah, maka tidak ada ketaatan. La ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam perkara bermaksiat kepada al-Khaliq, kepada Allah.
Ya. Kemudian kata Imam Malik bahwa tidak ada yang berhak untuk diikuti kecuali sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini. Beliau mengisyaratkan kepada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena apa? Karena Allah memerintahkan kepada kita atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada ulil amri minkum. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 64 Allah Ta'ala mengatakan berfirman, wa ma arsalna min rasulin, tidaklah kami utus dari seorang rasul illa liyuta'a biidnillah, kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Itu ya. Jadi rasul itu bukan manusia biasa, manusia yang harus ditaati dengan izin Allah. Maka apa? Kita i'tidal, kita pertengahan. Menjadikan rasul itu hamba dan rasulnya. Hamba artinya tidak boleh diibadahi. Rasulnya berarti dia bukan manusia biasa. Dia manusia yang diperintahkan kita untuk mentaatinya dan mengikutinya. Maka kesalahan ketika seseorang menjadikan rasul menduduki kedudukan ilah yang diibadahi. Ya, berdoa kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah, minta syafaat kepada Rasulullah. Minta syafaat kepada Rasulullah benar tidak? Tidak. Minta syafaat kepada Allah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita minta syafaat kepada Rasulullah. Yang benar kita minta kepada Allah syafaatnya Rasulullah. Bukan minta kepada Rasul. Karena syafaat itu Allah akan berikan kepada orang yang diridhoi, ya. Dan yang memberikan syafaat adalah orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW adalah orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kepada siapa? Kepada orang yang diridhoi. Nah, orang-orang yang diridhoi mestilah orang-orang yang bertauhid. Tidak mungkin orang yang berbuat syirik. Itu kata kuncinya. Kemudian konsekuensi dari perkataan wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang menjadi konsekuensi kita adalah bentuk ikrar, pernyataan sikap, ya, bahwa Rasul itu adalah orang yang harus ditaati, ya, taatu fima amar, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang Rasulullah perintahkan, kemudian wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wamtisalu ma naha anhu wa jazar, dan mengikuti dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Rasul untuk ditinggalkan. Ya. Kemudian wa alla yu'badullah illa bima syara'a, dan tidak beribadah kepada Allah SWT kecuali sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Pada hakikatnya sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian poin yang berikutnya yang ketiga, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Ini juga yang perlu diperhatikan karena ada orang yang salah di dalam memahaminya. Bahwa poin yang ketiga, Isa itu sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia itu adalah abdullahi wa rasul, hamba Allah dan juga rasulnya. Kan, tetapi ada yang menjadi kekhususan bahwa Isa itu adalah kalimatuhu, kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita cermati. Ikhwani fi din azakumullah. Kalimat perkataan kalimatuhu, ya, perkataan kalimatuhu ila Maryam, kalimat di sini ya diidafatkan kepada Allah, kalimatuhu yakni kalimatullah. Ya. Kalimatullah ini bentuk lainnya adalah kalam. Kalimah dengan kalam itu sama. Kalam itu ucapan. Ya. Ada yang mengatakan kalimatullah, berarti mereka menganggap bahwa Isa itu adalah, kan kalam itu adalah sifat dari Allah. Kalam itu sifat, bukan makhluk. Ada yang mengatakan kalau begitu Isa itu adalah bukan makhluk.
Akhirnya orang menuhankan. Ya, salah. Kalimatuhu, ya. Ini kalimat di sini mengandung makna kalam, dan kalam itu adalah sifat. Nah, sifatullah ini ada dua. Ya, ada dua macam. Yang pertama sifat kauni qadari, dan yang kedua sifat syar'i dini. Ya. Maka kalimat di sini adalah maknanya adalah kauniyah, qadariyah. Bermakna bahwa Isa alaihissalam, ya, adalah kalimat Allah yang Allah jadikan Isa dengan kalimatnya. Ya. Jadi kalimatuhu itu adalah bahwa Isa itu adalah orang yang Allah jadikan dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bahwa permisalan Isa alaihissalam itu disebutkan di dalam Al-Quran seperti penciptaan Adam. Ya, kata Allah, inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turab, summa qala lahu kun fayakun. Bahwa permisalan Isa itu di sisi Allah sama seperti permisalan Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah perintahkan kun fayakun, jadilah, maka jadi. Adam alaihissalam Allah ciptakan dengan kalimatnya apa? Kun, jadi, maka jadilah. Itu yang dimaksud. Demikian pula Isa. Isa itu Allah jadikan dengan kalimatnya, wa kalimatuhu, yang Allah berikan kepada Maryam. Allah tiupkan kepada Maryam, kun, jadi, maka jadilah Isa alaihissalam. Isa itu bukan kalimat itu sendiri, bukan kalimatullah, nafsul kalimah maksudnya, ya. Tetapi adalah orang yang Allah ciptakan dengan kalimat, dengan perintah dari Allah, yaitu jadi, maka jadilah. Itu yang dimaksud, ya. Jadi ini kita yakini. Maka dari sini ada orang yang salah, ya, mengatakan bahwa kalamullah itu makhluk. Contohnya adalah Isa alaihissalam adalah kalimatullah, ya. Yang nama Isa itu dijadikan dengan kalimat kun fayakun, maka jadilah. Dan Isa itu adalah makhluk, maka kalamullah adalah makhluk. Ini adalah batil. Maka yang benar bahwa Isa alaihissalam Allah perintahkan dengan kalimat Allah kun fayakun, maka menjadilah manusia. Maka disebut kalimatuhu, ya. Kemudian waruhu min, dan Isa alaihissalam itu adalah ruh dari Allah. Kalimat ruh di sini adalah ruh yang bermakna idhofatul khalq, ya, penisbatan berupa penciptaan, ya. Nah, penisbatan berupa penciptaan itu sama seperti idhofatut tasyrif, pensandaran berupa pemuliaan. Seperti misalkan kita mengatakan Baitullah, Ka'bah itu Baitullah, berarti Ka'bah itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dan Allah muliakan. Maka begitu pula, ya, kalimat ruh minhu, ruh dari Allah, itu berupa penisbatan berupa pemuliaan Allah kepada Isa alaihi assalam. Sama seperti misalkan di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard, dan Allah sakhara, Allah giringkan, ya, Allah tundukkan bagi kalian ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang di langit dan apa yang di bumi, jami'an minhu, semuanya yang di langit dan di bumi Allah tundukkan untuk manusia, minhu, dari Allah. Minhu, hu itu kembali kepada Allah. Langit dan bumi Allah tundukkan untuk kepentingan manusia. Dari siapa yang memberikan hal itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalimat minhu, ya, itu adalah menunjukkan itu adalah berbeda dengan kalimat tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Kalimat min rabbil alamin dari sisi Allah. Tanzilul kitab, Allah turunkan Alkitab, yakni Al-Quran, ya. La raiba fihi, Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, min rabbil alamin, dari Rabb semesta alam. Kalimat min rabbil alamin itu adalah berupa sifat. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah sifat Allah, kalam, bukan makhluk. Tapi yang pertama
Allah giring langit dan bumi ya untuk kepentingan manusia dari Allah. Maka dari Allah di sini adalah asarus sifat, pengaruh dari sifat. Berarti apa? Kita tahu bahwa langit dan bumi adalah makhluk yang Allah tundukkan untuk kita dari Allah, pemberian dari Allah SWT. Berarti apa? Asar dari sifat. Jadi kalimat min ya, itu ada dua makna. Pertama yang menunjukkan sifat, yang kedua berupa asarus sifat. Contohnya merupakan sifat ketika kalimat diidopatkan kepada Allah ada dua kemungkinan. Contoh kalamullah itu adalah sifat Allah. Tapi baitullah, rumah Allah itu bukan sifat. Itu adalah idopatut tashrif wal khulq. Pemuliaan dan penciptaan. Jadi harus dibedakan ya. Yang ketiga, wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Ketika orang bersaksi bahwa surga adalah benar dan neraka adalah benar, ya. Bahwa kedua hal ini, ya, surga adalah benar dan diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Uiddat lil muttaqin. Kemudian neraka juga diciptakan uiddat lil kafirin. Dan bahwa keduanya adalah makhlukatan. Keduanya adalah makhluk Allah dan sudah ada sekarang. Yang disediakan untuk ahlinya. Jika kita meyakini akan dua hal ini, maka itu adalah bentuk keimanan terhadap surga dan neraka. Karena ada sebagian orang yang salah di dalam memahami iman terhadap surga dan neraka. Ya, bagaimana mungkin surga dan neraka sudah ada kalau begitu sia-sia? Kalau begitu sekarang siapa yang masuk di sana dan sebagainya? Banyak ada orang-orang yang menolak keberadaan surga dan neraka. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adkhalahallahul jannah ala makana minal amal. Ini yang menjadi syahid kita. Ketika seseorang sudah bersaksi bahwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua, Muhammadnya Abdullah wa rasuluh. Yang ketiga, anna Isa Abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Yang keempat, bahwa surga dan neraka adalah hak. Wal jannatu haq wan naru haq. Dan yang kelima, Allah akan masukkan orang yang bersaksi tersebut ya ke dalam surganya ala makana minal amal. Kalimat ala makana minal amal. Allah masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amal dia. Nah, di sini ada dua kemungkinan kata para ulama. Para ahli ilmi menyebutkan ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, adkhalahul jannah wa in kana ma'ahu minal ma'asi. Allah akan masukkan dia ke dalam surga dalam keadaan apapun yang ada pada dia berupa dosa-dosa kemaksiatan. Asal dosa dan kemaksiatan itu dunal kufri wasyirki. Bukan dosa kekufuran dan kesyirikan. Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Ala makana minal amal. Syaratnya apa? Tidak kufur, tidak syirik. Allah pasti akan masukkan dia dalam surga. Kemudian yang kedua, Allah akan masukkan dia ke dalam surga asal bukan kufur dan syirik. Sawaun kana dukhuluhu awwaliyan liman hakammala imanahu wa haqqaqahu. Baik dia masuknya memang dari awal dia masuk karena dia telah menyempurnakan keimanan ya dan mewujudkan keimanannya. Atau dia masuk ke dalam surga itu ba'da marhalatit tathhir, setelah fase pensucian dosa. Ya. Mereka akan masuk ke dalam surga. Itu kalimat yang pertama kemungkinannya. Kemungkinan yang kedua ya, bahwa adkhalahul jannah ala makana minal amal. Allah masukkan dia ke dalam surga apapun amalannya dia. Artinya di sini annahum yadkhulunal jannah ya wa darajatuhum fiha wa manaziluhum bihasabil a'mal. Derajat mereka yang masuk ke dalam surga dan kedudukan mereka di dalam surga bihasabil a'mal. Sebatas amalan yang dia lakukan. Jadi apa? Orang yang masuk surga itu tidak dalam satu tingkatan. Makanya Allah masukkan mereka ke dalam surga ala makana minal amal. Maksudnya apa? Allah masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kondisi amal yang dia lakukan. Ya, kalau amalnya adalah amalnya para anbiya, ya,
maka mereka kedudukan di surganya seperti kedudukannya para nabi. Ya. Jadi penduduk surga itu bertingkat-tingkat. Ya, tidak satu mustawa, ya, tidak satu level. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-19, walikullin darajatun mimma amilu waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yudlamun waliwaffiyahum a'malahum wa hum ya'lamun. Walikullin darajat, dan bagi setiap manusia, setiap mereka akan menempati surga darajat dengan berbagai tingkatan. Ya. Walikullin darajatun mimma amilu, dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian waliwaffiyahum a'malum, dan Allah penuhi amalan mereka, janji-janji mereka atas amal yang mereka lakukan, Allah berikan ganjarannya. Bima wahum ya'lamun wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Ya, Allah SWT menunaikan janji. Maka di sini ala makana minal amal ada dua pengertian. Namun dari dua pendapat ini adalah keduanya, ya, itu adalah pendapat, ya, yang disebutkan oleh para ahlul ilmu di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian berikutnya hadis yang kedua tentang keutamaan tauhid adalah hadis Itban bin Malik. Itban bin Malik. Hadis Itban bin Malik ini hadis yang sangat terkenal, ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah." Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah, dan dia mengharapkan dengan ucapan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Akhwatil Islam a'azakumullah. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid dan betapa besarnya ganjaran dari tauhid tersebut. Bahwasanya Allah mengharamkan bagi orang yang mengucapkan tauhid tadi, ya, meyakini seperti itu kalimat tauhid tersebut, ya, man qala la ilaha illallah, ucapannya itu yabtaghi bidzalika wajhullah. Berarti apa? Ada keyakinan di dalam hati. Kenapa? Tidak semata-mata ucapan, tetapi apa? Yabtaghi bidzalika wajhullah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengharamkan atas neraka. Maka bentuk tahrim di sini ada dua macam. Yang pertama, tahrim dukhulin nar. Haramnya dia masuk ke dalam neraka. Itu maksudnya. Kalimat fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Yang pertama adalah Allah haramkan, ya, dia masuk neraka. Kalau Allah haramkan masuk neraka berarti tidak akan pernah masuk neraka. Itu namanya Allah haramkan, ya Allah tidak mungkin masuk neraka. Betul apa? Kita besar nggak keutamaan? Besar sekali. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa, ya, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah faqad faz, kata Allah, maka sungguh dia beruntung. Maka keuntungan yang sangat besar dengan kalimat tauhid itu. Kemudian makna yang kedua, bahwa maknanya adalah tahrimu ta'bid finnar. Diharamkan dia kekal di dalam neraka. Jadi fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Ada dua pengertian. Ada dua pendapat. Dia mengatakan pertama adalah diharamkannya dia masuk surga, masuk neraka. Yang kedua, diharamkannya dia kekal dari neraka. Dan kedua-duanya adalah ada di dalam dalil. Pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang aqrab ilal haq, yang lebih dekat ke dalam kebenaran. Kenapa? Ya, tentunya bagi orang-orang yang haqqaqat tauhid wa kammalahu, yang betul-betul mewujudkan tauhid dalam hidupnya dan menyempurnakan ketauhidannya, ya, maka orang tersebut tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya, itulah seperti yang disebutkan tentang 70.000 dari umatnya Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Berarti apa? Tidak pernah mendapatkan adab.
Berarti apa? Ada di antara umat Rasulullah yang masuk surga dengan adab dulu. Ada. Nah, orang yang menyempurnakan tauhidnya, la hisab wala adab. Berarti apa? Diharamkan dia dari neraka. Yang kedua, pendapat yang kedua, ya, qad yakunu min ahli tauhid wa yakunu lahu duhulun nar bisababi dzunub wal ma'asi wal kaba'ir allati irtakabaha. Pendapat yang kedua adalah orang-orang dari ahli tauhid dan mereka masuk ke dalam neraka dengan sebab dosa dan kemaksiatan serta dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Dan tidak dipungkiri di antara kaum muslimin, orang-orang yang bertauhid mungkin ada di antara yang melakukan dosa-dosa tersebut. Maka akan tetapi yang mereka lakukan dosa itu dunal kufri wasyirki, bukan dosa kekufuran dan dosa kesyirikan. Maka ini hal yang harus kita jaga. Ya, kekufuran dan kesyirikan ini adalah musuh besar kita. Ya, kekufuran dan kesyirikan adalah musuh besar kita. Karena apa? Itu yang menjadi sebab, ya, dia tidak akan mendapatkan surga Allah SWT jika dia tidak bertaubat dari dosa tersebut. Ya, kalau dia bertobat dari dosa tersebut, Allah terima taubatnya tidak? Nah, orang yang melakukan kekufuran kesyirikan, dia bertobat, diterima nggak taubatnya? Diterima. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa, termasuk dosa syirik. Ya, kalau dia bertobat sebelum matinya. Tapi kalau dia sudah mati, ya nggak akan mendapat taubat. Ya, kalau napas sudah di kerongkongan, ya tidak akan diterima. Ya, Allah akan menerima taubat seorang hamba malam yughargir, selama napasnya belum sampai ke kerongkongan. Artinya udah mau mati, udah sakaratul maut. Ya, apalagi sudah jelas mati. Tidak boleh, ya. Makanya tidak boleh kita mengucapkan doa bagi orang yang sudah mati dalam kekufuran, ya. Dan tidak juga boleh juga kita, ya, melakukan takziah bela sungkawa atas kematian orang-orang yang kufur kepada Allah. Tidak boleh, ya. Yang boleh bagi kita bagaimana bermuamalah selama dia masih hidup dengan muamalah yang benar. Tidak dilarang kita untuk bermuamalah, berjual beli dengan orang-orang kafir, ya. Tidak boleh, tidak salah kalau kita mendoakan hidayah bagi dia. Boleh nggak kita mendoakan hidayah? Boleh. Yang tidak boleh itu mendoakan, memintakan ampun bagi orang yang mati dalam kekufuran. Ya, seperti itu. Ikhwani fi din azakumullah. Itu, ya. Jadi selain dosa kufur dan syirik, sebagaimana di dalam hadis dikatakan, akhriju minan nar, keluarkan dari neraka man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi adna misqala dzarratin min khairin. Keluarkan dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan, ya, di dalam hatinya ada serendah-rendahnya dari kebaikan, min khairin, mengucapkan la ilallah dan dia memiliki kebaikan yang sedikit. Ya. Di dalam riwayat yang lain dikatakan man kana fi qalbihi adna yang di dalam hatinya adalah adna misqala dzarratin minal iman. Ada sebesar biji zarah dari keimanan. Keimanan sedikit. Ingat, keimanan yang sedikit itu tidak mungkin disertai dengan kesyirikan. Itu yang kita harus pahami. Tidak mungkin iman dengan syirik itu menyatu. Tidak mungkin iman dengan kekufuran itu menyatu. Makanya di dalam hadis dikatakan man kana fil qalbihi misqala dzarratin minal iman. Tidak mungkin keimanan tapi ada kesyirikan. Ya. Maka kata Allah, kata Rasulullah SAW hadis ini, akhriju minan nar, keluarkan dari neraka, kata Allah, orang-orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah dari keimanan. Dan keimanan itu tidak mungkin disertai dengan kesyirikan. Sebagaimana dalam hadis, dalam ayat Al-Quran yang dibacakan dari awal, ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ikhwani fi din azakumullah. Kemudian
hadis yang berikutnya, mudah-mudahan selesai, ya. Hadis tentang keutamaan tauhid adalah hadis yang juga dikenal dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, qala Musa, bahwa Musa berkata, ya Rabbi, alimni syai'an adkuruka wa ad'u bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ibaduka yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna samawati sab' wa amiruhunna ghairi wal ardina sab' fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu. Di dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, Musa berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni, ajarkan kepadaku syai'an, sesuatu, adkuruka, yang aku akan selalu ingat, wa adu biha, dan aku berdoa dengan kalimat itu. Qala, lalu Allah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Ya. Kemudian kata Musa, ya Rabb, qulu ibaduk yaquluna hadza, semua hamba-Mu mengatakan kalimat itu. Qala ya Musa, wahai Musa, law kanat samawati sab'a, seandainya langit yang 7, wa amiruhunna, dan penduduknya yang ada di dalamnya. Sebagaimana kita ketahui, penduduk langit itu siapa? Malaikat. Ya, dan malaikat itu lebih banyak jumlahnya dari jin dan manusia. Kemudian ghairi wal ardina sab, dan juga langit yang 7 fi kifatin, seandainya langit dan bumi yang 7 itu ada di satu timbangan. Wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah di satu sisi timbangan, lamalat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan berat timbangan la ilaha illallah. Subhanallah. Perhatikan ikhwan fillah azakumullah, satu kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya di semua langit dan bumi dan semua penduduknya. Sangat besar keutamaan la ilaha illallah. Sampai katakan, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rabb, semua orang mengatakan demikian, kata Musa. Ya, Allah katakan, wahai Musa, seandainya 7 langit dan 7 bumi di satu timbangan dan la ilaha illallah di satu timbangan, maka akan berat timbangan la ilaha illallah. Maka perkataan, ya, qala ya Musa la ilaha illallah, sebab semua hamba-Ku mengatakan la ilaha illallah, tentunya ucapan itu adalah la ilaha illallah, bukan cuman hanya mengatakan Allah atau disingkat dengan mengatakan hu, ya. Maka termasuk kata Syekh Abdul Razak, ya, berkaitan dengan kalimat tauhid ini, termasuk musibah yang besar yang menimpa umat ini, ya. Bahwa mereka orang-orang yang mengajarkan zikir-zikir, ya, kemudian menjadikan zikir itu menjadi 3 tingkatan. Ya, dia ada sekelompok manusia menjadikan zikir la ilaha illallah itu 3 tingkatan. Yang pertama adalah zikrul amah, zikirnya orang umum. Apa zikirnya orang umum? La ilaha illallah. Itu zikirnya orang umum. Kemudian yang kedua, Allah, itu zikirnya orang-orang khusus. Ya. Kalau yang ketiga adalah zikirnya orang yang khusus dan lebih khusus lagi. Khasatul khasah. Apa zikirnya? Hu. Ya. Makanya di antara mereka ada yang mengucapkan, kalau antum zikir pertama kali, zikirnya la ilaha illallah. Yang kedua, kalau antum sudah pada tingkatan level khusus, antum mengucapkan Allah, 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 Allah. Kalau sudah lebih khusus lagi, hu, hu, hu. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang sufiyah. Padahal, ya, Rasulullah, Allah mengajarkan kepada Musa, kepada semua para anbiya, apa? La ilaha illallah. Tidak pernah mengajarkan zikir itu adalah hu, atau Allah, Allah saja. Tidak. Ya. Maka di dalam bab ini ada hadis lain, ya, yang kita kenal, yaitu hadis tentang hadis bitaqah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, "Idza jaa yaumil qiyamah
yu'ta birajulin yunsharu lahu tis'ah wa tis'una sijjilan. Kelak di hari kiamat akan didatangkan seseorang yang kemudian ya ditampakkan kepada dia tis'atun wa tis'ina sijjilan, ada 99 catatan amal. Ya. Kemudian fiha dunub, ya. Dan di dalam catatan tersebut penuh dengan dosa-dosa. Kemudian wasaiat dan kesalahan-kesalahan. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada orang tersebut atunkiru min hadza syai'an? Engkau mengingkari enggak ini? Karena tidak mungkin akan mengingkari, ya. Maka jawabannya apa? Ya. La, ya. Tidak, ya. Fayaqulu lahu, ya. Na'am, inna laka indana hasanatun. La tajhadu la tajhadu, ya, bahwa hasanah itu la tajhadu wala taghban wala dhulma. Ya. Tidak akan kamu ya dizalimi dengan kesalahan dengan catatan tersebut. Summa yu'ta bi bitiqah. Kemudian didatangkan dengan satu catatan, ya. Di dalamnya tertuliskan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan, ya, wa anna muhammadan rasulullah. Fawudiya bitaqah fi kifatin wa tis'ah wa tis'una sijilan fi kifatin ukhra. Lalu ditimbanglah 99 catatan, di mana setiap catatan 99 lembar itu satu lembarnya sejauh mata memandang. Semuanya isinya apa? Semuanya adalah dosa dan kesalahan. Ketika ditanya, aku mengingkari ini, tidak ya Rabb. Dan tidak mungkin akan mengingkari. Semua itu tidak akan mengingkari. Dan tidak ada pengingkaran di hari kiamat. Semua itu akan mengaku. Ya, semua akan mengaku. Maka sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Lalu didatangkan baginya sebuah catatan kartu yang tertuliskan di dalamnya la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Maka beratlah timbangan yang ada kecatatan tersebut, ya. Maka ini menunjukkan betapa besar keutamaan tauhid, ya. Ya, tentang apa? Keutamaan tauhid dengan hadis bitaqah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah hadis qudsi, ya. Diriwayatkan dan ini termasuk hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibnu Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai ibnu Adam, sesungguhnya tidaklah kamu da'awtani dan berdoa kepadaku, wa rajautani dan berharap kepadaku, maka pasti aku akan ampuni kamu ala ma kana minal amal wa la ubali, dan aku tidak peduli dengan apa yang kalian amalkan. Kemudian ya ibnu Adam, law balagat dunubuka ananas sama, seandainya dosa-dosamu mencapai seluruh ya langit, summa astaghfaroli, kemudian kau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, niscaya aku akan ampuni engkau, wala ubali, dan aku tidak akan pernah peduli. Ya ibnu Adam, lau aitaitani bi qurabil ardi khataya, seandainya kamu datang kepada dengan sepenuh dosa, sepenuh bumi dosa-dosa, lakitani la tusyriku bi syai'an, lalu kamu mendatangi aku tidak berbuat sekutu dengan sesuatu pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan berikan kepadamu sebesar itu pula ampunan. Subhanallah, ya. Maka di sini di dalam hadis ini ada 3 perkara, ya. Dan di antara 3 perkara yang paling agungnya adalah apa? At-tauhid. Dari mana kita tahu bahwa yang seagung-agungnya 3 perkara dalam hadis ini adalah tauhid? Pertama, ya, di dalam hadis ini ada doa. Doanya apa? Ya ibadi, ya ibnu Adam, innaka ma da'utani, tidaklah kamu berdoa kepadaku. Berarti yang pertama perintah untuk berdoa. Kemudian yang kedua, warajautani, dan kamu berharap, doa dan harap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, summastaghfaroli. Kemudian yang kedua, istighfar. Doa dan berharap. Kemudian kita istighfar, minta ampun. Dan yang ketiga, summalakitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian engkau mendatangi aku, bertemu dengan aku dengan tidak membawa dosa syirik. Maka bagaimana? La ataituka bi qurabiha maghfirah.
niscaya aku berikan kepadamu sebesar itu pula. Seandainya kamu membawa dosa seisi bumi, ya, niscaya aku datangkan pula ampunan seisi itu pula. Berarti apa? Yang ketiga adalah tauhid. Dari mana kita tahu ini tauhid? Ya? Ataitani, engkau datang kepadaku, la tusyriku bisyaya, tidak mensekutukan aku. Artinya apa? 3 perkara ini kita lakukan, harus dilakukan. Pertama adalah kita berdoa dan berharap. Banyak nggak orang yang berdoa dan berharap? Banyak. Yang kedua, istighfar, meminta ampun. Banyak nggak orang yang meminta ampun? Banyak. Ya, pasti. Orang itu doa dan minta ampun banyak. Summa lakitani la tusyriku bisyai'an. Kemudian engkau datang menemui aku dan tidak mensekutukan aku dengan sesuatu pun. Dan disinilah menjadi celah. Sebagian tergelincir di dalam dosa kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadari. Ya. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, wa adamuha, dan yang paling agungnya dan paling besarnya adalah tauhid. Karena apa? Bidunit tauhid, tanpa tauhid maka la matma'a lil insan fil maghfirah wala hadallahu fiha wala nasib. Maka tanpa tauhid dia tidak ada harap bisa diharapkan dari apa? Dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya la hadda fiha, tidak ada bagian bagi dia dari ampunan Allah Subhanahu wa taala idza mata ala ghairi tauhid, jika dia mati tidak di atas tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru, tidak akan mengampuni, an yushraka bihi, Allah dipersekutukan sesuatu dengannya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni semua, ya, selain dosa-dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ma'asyiral muslimin, dari sini kita bisa menyimpulkan, ya, dari pembahasan ini, yang pertama bahwa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ya, di dalam hadis, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya la ataituha bi qurabiha magfirah. Ini menunjukkan apa? Luasnya ampunan Allah, keutamaan karunia Allah kepada kita ketika kita datang menghadap Allah dengan segudang dosa, tetapi kita tidak berbuat syirik, Allah akan datangkan ampunan sebesar itu pula. Kemudian yang kedua, ya, bahwa kasratus thawab tauhid, banyaknya pahala ganjaran dari tauhid yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, takfiruhu min dzalika dzunub, ya, bahwa tauhid itu menggugurkan dari dosa-dosa. Sebagaimana dikatakan, man mata wa huwa, ya, ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang masuk surga berarti dia diampuni oleh Allah SWT dari dosanya. Kemudian di dalam hadis, summa lakitani la tusyriku bihi syai'a. Kemudian engkau mendatangi aku dengan tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, tafsir ayat di dalam surat Al-An'am, yaitu apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, bahwa orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini apa? Kesyirikan. Orang yang seperti dijamin mereka akan mendapatkan keamanan hidayah di dunia dan akhirat. Kemudian berikutnya adalah jika dikumpulkan antar hadis Utsban, Itban dan juga hadis Anas. Hadis Anas bagaimana? Yang dikatakan yabtaghi bidzalika wajhullah, ya, maka ini jelas menunjukkan bahwa qaul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah bukan semata-mata ucapan di lisan, tetapi harus diyakini dengan keyakinan di dalam hati dan diamalkan dengan amal perbuatan. Harus dengan ilmu, harus dengan keyakinan, dan juga harus dibuktikan dengan amal, ya. Sehingga dengan ilmu maka keluar dari jalannya orang-orang siapa? Orang-orang Nasara, mereka beramal tanpa ilmu. Dan ketika kita mengamalkan keluar dari jalannya orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Dan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah dengan kejujuran di dalam hati, yabtaghi bidzalika wajhullah, keluar dari sifatnya orang-orang munafikin. Karena orang-orang munafik mereka mengucapkan la ilaha illallah tetapi dalam hatinya mengingkari. Kemudian yang berikutnya adalah
at-tanbih fi syartil ladzi fi hadisi itsban, tentang pentingnya yabtaghi bidzalika wajhullah, ya. Kemudian berikutnya adalah yang ke-8, keadaan para anbiya, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berhujjah dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ke-9, sebuah nas bahwasanya bahwasanya bumi itu ada 7 dan juga langit ada 7. Kemudian berikutnya adalah bahwa di langit dan bumi itu, di langit juga ada penduduknya. Kemudian yang ke-12, ya, tentang penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini berbeda dengan kelompok-kelompok yang menentang sifat atau mu'attilah dari kalangan Asy'ariyah dan juga orang-orang yang seperti mereka. Apa sifat Allah yang kita bisa tetapkan di sini? Allah memiliki sifat kalam. Qala Allah berfirman. Kemudian ada lagi tentang sifat wajah Allah. Yabtaghi bidzalika wajh Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah ini adalah sifat Allah, sifat dzatiyah yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan wajah Allah itu adalah wajah yang yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, tidak sama dengan makhluk, ya, tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Dan kita menetapkan sebagaimana lohir dari nas tersebut tanpa tamsil dan tanpa takyid. Kemudian ma'asyiral ikhwah a'azakumullah, berikutnya adalah bahwa ketika kita mengetahui tentang hadis, ya, Anas dan juga hadis Itban, ya, bahwa Allah telah mengharamkan dari neraka bagi yang mengatakan la ilaha yabtaghi bidzalika wajhullah, maka yang dituntut bagi kita adalah, ya, yaitu meninggalkan syirik, ya. Yabtaghi bidzalika wajhullah itu harus diikuti dengan meninggalkan syirik sebagai bentuk amal dari kita, ya. Dari bentuknya amal apa? Meninggalkan syirik, wal bara'atu min ahliha, ya, min ahlihi, dan kita berlepas diri dari ahlu asyirik. Banyak sekali faidah-faidah yang diambil dari hadis dan pembahasan ini, yang mungkin diantaranya adalah tentang keadaan Isa, bahwa Isa itu adalah Isa dan Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan khusus oleh Isa bahwa Isa itu adalah kalimatullah. Kalimatullah itu artinya apa? Bahwa Isa diciptakan dengan perintah Allah, seperti halnya Adam alaihissalam. Ini menjadi kekhususan Isa alaihissalam. Namun kekhususan ini tidak lantas menjadikan kita menuhankan Isa alaihissalam. Karena sama seperti Adam, kita juga tidak boleh menuhankan Adam. Maka begitu pula terhadap Isa alaihissalam. Kemudian mengetahui bahwa Isa itu diciptakan merupakan ruh dari Allah SWT. Ruh dari Allah berarti ruh itu adalah penisbatan berupa tasyrif, kemuliaan, ya. Kalimat minhu itu tidak mesti menunjukkan makna berupa sifat Allah SWT, tetapi juga berupa asar dari sifat. Kemudian mengetahui juga di dalam hadis ini bahwa mizan, timbangan amal di akhirat itu ada dua sisi, ya. Satu sisi, ya, dan ada dua sisi, di mana satu sisi untuk menimbang amal kebaikan dan satu sisi untuk menimbang amal keburukan. Dan di antara amal kebaikan yang paling memberatkan timbangan adalah kalimat la ilaha illallah. Bisa jadi timbangan la ilaha illallah itu kurang, ya, ringan, disebabkan karena apa? Karena dosa-dosa, ya. Jadi kalimat itu bisa jadi ringan. Tetapi ingat, dosa sebesar apapun, selama itu bukan dosa kufur dan syirik, maka tetap Allah SWT akan memberikan keamanan bagi orang tersebut untuk masuk ke dalam surga Allah SWT, atau itu yang disebut dengan mutlaqul amni, ya, keamanan yang sifatnya mutlak. Beda dengan orang-orang yang betul-betul mewujudkan tauhidnya, keimanannya, maka dia akan mendapatkan apa? Ya, iman al-mutlak, keimanan yang mutlak, keamanan yang mutlak. Jadi ada al-amnul mutlak, ada mutlakul amni. Al-amnul mutlak itu bagi orang-orang yang betul-betul mewujudkan imannya, sedangkan mutlakul amni bagi orang-orang yang ada keimanan namun ada kemaksiatan dan dosa-dosa yang disertainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita berikan dalam kajian ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di dalam kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kebenaran maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita mengambil faidah darinya, dan jika ada kesalahan maka itu semata-mata karena kekurangan
ilmu dari saya dan saya bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepadanya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan kesalahan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Kita akhiri dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.